barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Misalnya 10 keping boleh ya Ustaz? Semuanya kan boleh juga. Alhamdulillah. Kami di Maginang itu ada seseorang yang bangun satu masjid atas nama ibunya, biaya sendiri. Ya, dia sendiri yang bangun. Untuk siapa? Ibundanya. Sehingga diberi nama Masjid Ummu Aiman. Sebab ibunya Ummu Aiman. Itu satu orang anaknya yang tanggung. Insya Allah kita tidak boleh kalah pula dengan orang kaya-kaya itu. Sebab kita Indonesia lebih kaya sebenarnya. Cuman masih belum merasa kaya. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bismillah Ustaz, apakah yang dimaksud ikhlas? Ikhlas sesuai dengan maknanya. Minal khulus. Wal khulus dalam bahasa Arab, misalnya hadza zahabun khalis, ini emas khalis, artinya naqi dan murni, emas murni asli. Nah, ikhlas maknanya secara istilah juga beribadah hanya kepada Allah, tidak ada masuk di dalamnya selain Allah. Gimana penjabarannya? Syekh Utsaimin dalam syarah Arba'in atau syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan langkah-langkah ikhlas itu sebagai berikut. Pertama, berniat beribadah karena Allah. Berniat beribadah karena Allah. Ini langkah pertama. Misalnya awak sholat berniat karena Allah. Langkah kedua, berniat ibadah ini hanya karena Allah. Tadi karena Allah, naik lagi menjadi hanya karena Allah, tidak ada karena yang lain. Maka ini akan menghilangkan riya. Kemudian teruskan dengan mengharapkan beribadah karena mengharap mengerjakan perintah Allah. Karena Allah adalah pemerintah kita, yang memerintah kita yang hakiki ada Allah Tabaraka Ta'ala. Yang keempat, mengerjakan ibadah itu karena berharap pahala dari Allah. Ini motivasi luar biasa, semangat. Ya, kalau tidak ada harapan kita tidak bersemangat. Tadi yang impak sekian karena dia berharap. Janji Allah tak pernah dipungkiri. Tidak ada orang jatuh miskin dengan sedekah. Dan Allah juga, Nabi katakan pula tidak boleh mengecilkan sekecil apapun, tetap dihargai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini ikhlas. Apakah mengharapkan surga dengan ibadah termasuk ikhlas? Masuk. Karena tadi mengharapkan imbalan dari Allah. Karena apa? Ini sesuatu yang Allah anjurkan. Ya, kalau kalian minta surga yang paling tinggi. Ya kan? Ya, mintalah masuk surga. Banyak doa-doa para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, minta masuk surga. Nah, karena ada yang mengatakan ibadah mengharap surga tidak ikhlas. Wallahu ta'ala alam, memang ada sebagian daripada ahli-ahli tasawuf mengatakan kalau masih beribadah berharap imbalan pahala itu masih belum ikhlas. Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah sayyidul mukhlisin, tetapi masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikutan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijtihad sebagian ahli tasawuf tadi atau ahli az-zuhud tadi, itu adalah ijtihad pribadinya dan Nabi tidak mensyaratkan mesti seperti itu. Wallahu taala alam.
Apa kiat-kiat untuk ikhlas Ustaz? Tadi sudah kita sebutkan. Dan bagaimana kita tahu niat kita ikhlas atau kita kurang ikhlas? Kalau kita mendeteksi niat kita ikhlas atau tidak, disebut orang tak disebut orang sama, diumumkan tak diumumkan sama, dihargai tak dihargai orang sama. Kalau sudah begitu, insya Allah antum ikhlas. Dalam berdakwah misalnya, Ustadz ini banyak jemaahnya, Ustadz ini sedikit jemaahnya, terasa dalam hati, masalah berarti dengan keikhlasan. Ya, masalah dengan keikhlasan. Kami punya dosen di Madinah itu jemaahnya 3 orang, lama bertahun-tahun tetap dia hadir di majelis, tidak pernah absen pula. 3 orang cuma yang hadir. Kalau saya sempat 3 orang ya berkurang, cuma apa nama ceramah ini tidak semangat. Tidak, ini 3 orang, tapi tetap konsisten dia. Demikian juga kalau sudah sampai pada taraf ini. Dan ikhlas itu kata Imam Al-Ghazali rahimah bukan pengakuan lisan. Bukan pengakuan lisan. Lisan itu sering tidak ikhlas. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan man za'ama al-ikhlas fa ikhlasu yahtaju ila ikhlas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saran dan jawaban terbaiknya Ustaz. Masya Allah. Ini ingin yang terbaik. Ana ingin bertanya, bagaimana cara memberikan jawaban yang bagaimana cara memberikan jawaban yang baik jika kedua orang tua memiliki prinsip bahwa anaknya harus dapat yang setara atau atau sederajat dalam artian sarjana dan sarjana. Wah, ini jodoh nampaknya nih ya. Ini masalah jodoh. Taib. Dan orang tua mengharuskan kerja atau daftar PNS padahal ana akhwat dan setelah lulus kuliah usia ana sudah 24 tahun. Taib, mungkin hanya itu saya Ustaz. Nah, bukan hanya itu saja. Barakallahu fikum. Wih, ini bingung saya jawabnya nih. Ma'asyiral kepada ukhti yang bertanya. Yang pertama, orang tua memang umumnya punya obsesi ya yang terbaik untuk kita menurut yang mereka ketahui. Di mata orang tua, anak kuliah kemudian bekerja itu yang terbaik menurutnya. Nah, sekarang karena itu yang ada pada pikirannya dan keyakinannya, maka kita harus bisa meyakinkan orang tua itu bahwa bukan itu yang terbaik. Sebab rumah tangga itu tidak ditentukan oleh sarjana tidak sarjananya, kaya tidak kayanya, tetapi lebih kepada menegakkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu saya anjurkan kepada ukhti ini untuk meyakinkan orang tua dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya tetap orang tua menganjurkan, maka dengan tidak bisa ditolak ya karena terpaksa dilakukan. Dan tidak lupa berdoa senantiasa Allah berikan jalan keluar dari keterpaksaan itu. Makanya sebelum menikah itu doanya ya harus kencang gitu dan yakin diijabah Allah Taala. Dan dulu saya kalau mau menikah itu doa yang sering saya baca, tapi ini tidak ada, bukan sunnahnya begitu, tapi saya membacanya doa, ya Allah beri istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Cantik tidak masalah asal kaya, kan tidak ada masalah kan, yang penting salihah. Maka anti juga berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya suami yang salih. Tidak masalah pejabat tinggi, yang penting banyak duitnya. Nah, tidak ada masalah. Karena Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Tapi yang penting adalah salihnya. Kenapa salih? Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah didatangi oleh seorang ayah yang memiliki anak yang sangat cantik. Sehingga banyak yang melamar. Ada pejabat, pangeran-pangeran, ada pengusaha-pengusaha, bahkan ada pula ustaz-ustaz. Nah, itu.
Lalu dia bingung, siapa yang boleh terima sebanyak ini yang melamar? Anak satu orang kan? Akhirnya Imam Al-Hasan Al-Basri menyarankan, nikahkan dia dengan yang saleh di antara mereka. Saleh. Biar dia pangeran, tidak ada masalah. Yang penting saleh. Biar dia pengusaha, tidak masalah. Yang penting dia saleh. Tidak ada masalah. Nah, saleh itu yang penting. Apa sebab kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Karena anak atau suami yang saleh bila suka sama istrinya, maksudnya cinta, dia akan tambah muliakan istrinya. Dan bila dia sudah tidak suka, benci pada istrinya, dia tidak akan hina dan jatuhkan. Tapi kalau masih suka menghina dan menjatuhkan, berarti belum saleh dia. Nah, orang saleh itu kalau bagus tinggi, kalau buruk tak menjatuhkan. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah berikan nanti jodoh yang saleh, ganteng tak masalah asal. Ganteng tak masalah asal kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada mungkin terlupa dijawab pertanyaan sebelumnya tadi, bagaimana menyikapi orang tua ya, orang tua dan termasuk di sini. Pertama, ikhwani wa akhwati fillah, orang tua ini pertama memang harus kita pandai-pandai dengannya, karena berbuat baik, berbakti kepadanya dalam segala keadaan diharuskan dan diwajibkan. Bahkan sekalipun orang tua yang belum beriman, keselama tidak menyuruh kita maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah maksiat, tidak. Nah, dan maksiat itu bertingkat-tingkat. Ada yang maksiat kalau dilakukan atau dilakukan menghindari maksiat yang lebih besar. Nah, di sini ijtihad kita. Ya, kalau ditinggalkan ini mengakibatkan maksiat yang lebih besar. Ini mesti dilakukan irtikabu akhafid dararain. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kami nasihat Ustaz para penuntut ilmu yang lagi down. Subhanallah. Di masyarakat kami sering diejek, didiskriminasi, kadang-kadang juga ekstrim terhadap kami. Padahal kami belum berdakwah, baru mengamalkan ilmu yang kami dapatkan dari hasil mengaji. Beri kami nasihat. Pertama, ikhwani fillah, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Jadi apa yang antum rasakan, semua kita merasakan. Bahkan semalam waktu di Bunut, saya ceritakan ketika saya awal-awal berdakwah dulu, karena mungkin dianggap ya berbeda sedikit dengan sebagian, dianggap sehingga diancam kalau meninggal nanti tidak dikuburkan katanya. Lalu saya bilang, Pak, kalau tuan-tuan tidak kuburkan saya, nanti saya cari malam-malam hari. Karena mereka yakin arwah gentayangan kan. Ini ancaman. Orang mati tak dikuburkan tidak ada masalah, tapi tidak mungkin lah, saya bilang. Alhamdulillah saya kerengan. Ada berapa orang yang hadir tadi? Ada absennya enggak? Enggak ada absen, alhamdulillah. Minimal nanti kalau dengar 2-3 orang ada juga utusan nanti ke Pekanbaru kan? Atau jangan-jangan meninggalnya direngat pula. Mungkin tak tuntut kuburkan? Enggak mungkin. Saya bilang minimal anak saya ada 2, pasti mereka kuburkan. Tidak ada masalah. Saya tidak dikuburkan, tidak ada masalah. Itu jelas. Oleh sebab itu, ada petunjuk dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ketika dialog Musa dengan Fir'aun, Musa dituduh macam-macam. Musa tak sibuk menjawab tuduhan, karena itu tidak ada pada kita. Contoh, kalau ada orang menuduh misalnya seorang ulama atau seorang da'inya mungkin bergelar akademis tinggi, lalu dibilangnya bodoh. Ada dokter yang bisa capai dokter orang bodoh kan tidak, Pak ya? Ini tidak perlu dijawab, ini tidak perlu dijawab. Karena tidak akan ada orang percaya Dokter Dasman bodoh, ada yang percaya?
kecuali orang bodoh juga. Nah, biarin aja. Makanya Nabi Musa tidak jawab ketika Fir'aun menuduh dia gila, dia tidak jawab. Tapi ketika dia menuduh dulu mengatakan dulu kami yang pelihara, setelah itu kamu bunuh orang Bani Koptik, lalu kamu melarikan diri. Nah, ini dijawab oleh Musa, saya datuk ke pengasuhan kalian di istana gara-gara aturan kamu juga Fir'aun, sebab kamu mewajibkan membunuh bayi Bani Israel. Ada hujahnya. Yang kedua, ketika saya berbuat itu, saya bunuh dia, lalu saya melarikan diri, apa sebab? Sebab keadilan tidak tegak oleh Fir'aun. Yang membunuh Bani Israel, yang merupakan orang yang diperbudak oleh Fir'aun. Kemudian yang dibunuh adalah warga suku Fir'aun, orang Koptik. Fir'aun tidak pernah adil menghukum, maka dia lari. Kalau sempat dia adil, pasti Musa tak lari. Jelas? Lalu Musa jawab itu. Tapi ketika dia jawab gila, dia jawab dusta, dia tidak jawab. Oleh itu, ikhwani fillah, demikian juga dalam mengamalkan ilmu ini. Kadang-kadang kita belum berdakwah seperti yang disebutkan pertanyaan, belum lagi berdakwah, tapi sudah dituduh macam-macam gitu. Nabi SAW, coba lihat tuan-tuan, kita baca sejarah nih, sirah Nabi SAW. Dikumpulkan orang-orang Quraisy. Ada lagi ya? Waduh. Nah, siapa nama saya? Ayolah, betul. Siap. Sini nak. Ini tambangnya berapa? Berapa ongkos kirimnya? Enggak tahu. Sini. Masya Allah. Ini anak hebat ini, Masya. Siapa nama? Ini. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama tadi. Ini pertanyaan terakhir nih katanya. Dikumpulkan orang Quraisy semuanya. Nabi hanya mengatakan begini. Ya ma'asyara Quraisy, law akhbartukum, andainya law anni muhaddithukum, kalau sekarang saya beritahukan, anna min wara'i hadzal jabal, di balik gunung ini aduwan yubaghitukum, ada pasukan yang akan menyerang kalian tiba-tiba, akuntum musaddiqi, kalian yakin tak dengan berita yang saya bawa? Semuanya mengatakan benar. Ma ahidna minka kadziban qat, kami tidak pernah mendapatkan kamu berbohong. Jelas ya? Kesaksian langsung, kamu tak pernah berbohong. Lalu Nabi katakan, inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid, saya diutus Allah jadi pemberi peringatan, jangan kalian sampai masuk azab yang sangat dahsyat. Belum ada lagi Nabi mengatakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, baru katakan saya diutus jadi peringatan. Karena kalimat peringatan ditangkap oleh Abu Lahab, pasti ada yang salah ini. Belum lagi menyalahkan, tapi dianggap sudah akan menyalahkan. Akhirnya Abu Lahab tampil mengatakan, alihadza jama'tana taballak, celaka kau Muhammad, rupanya untuk ini kamu kumpulkan kami. Belum lagi Nabi bicara tentang hukum ini, hukum sebagainya. Nabi sudah dituduh oleh Abu Lahab. Maka Allah balas langsung kontan, tabbat yada Abi Lahab. Oleh sebab itu kepada saudaraku yang bertanya, amalkan ilmu yang didapat dan sabar, karena memang karena iman itu nikmat. Iman itu nikmat. Makanya Allah nasihati, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kemudian pesan saya terakhir, hendaknya yang mengaji setelah mengaji semakin baik hati. Ini enggak, setelah ngaji senyum terkunci mulut. Biasanya senyumnya manis, sekarang masam senyumnya. Biasanya berbaik sangka kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, sekarang buruk sangka terus. Biasanya kalau berpapasan assalamualaikum, sekarang memalingkan muka. Berarti kita yang membuat orang murka.
termasuk terutama pada orang tua, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Jelas? Jadi semakin ngaji semakin baik dah akhlaknya, bukan semakin seolah-olah semua ahli neraka kita yang masuk surga. Enggak. Walaupun akan dituduh juga seperti itu, tetapi bukan kenyataannya. Mudah-mudahan tuan-tuan tetap istiqamah dalam belajar ilmu, istiqamah mengamalkannya, dan tidak ada surga itu kecuali dihiasi dengan hal-hal yang sulit. Ya, kalaulah Nabi kita kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Allah, tetap juga mengalami ujian-ujian berat itu. Apalagi kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang menikmati iman dan Islam ini, dan semoga kita tidak diuji Allah kecuali dengan yang kita sanggupi. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya terima kasih kepada semuanya. Ada Ibu Bupati, terima kasih Bapak Kores, Pak Dandim, dan semua tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, setelah seluruh hadirin hadirat. Yang salah itu semata-mata kelemahan saya, yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Semoga Allah terima, dan yang salah semoga diampuni, dan tuan-tuan dan perempuan semoga bisa memaklumi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibadah. Bapak Ibu sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan hasil galangan dana pada barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau zakat itu kan disebut oleh Nabi SAW kotoran-kotoran harta manusia. Oleh sebab itu masjid itu harus disucikan dari yang kotoran-kotoran. Maka masjid itu harus yang bersih-bersih. Kita tidak boleh kalah dengan orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah ketika bangun Ka'bah,
mereka syaratkan harus bersih. Padahal jahiliyah tidak boleh harta riba, tidak boleh harta hasil judi, tak boleh hasil prostitusi, tak boleh hasil mencuri, tak boleh hasil taruhan dan sebagainya. Jadi masjid mudah-mudahan diberikan dengan keikhlasan sesungguhnya, karena zakat itu dikeluarkan tak dikeluarkan mesti dikeluarkan. Sedangkan ini ikhlas dari diri kita sendiri karena lillah. Oleh itu maka zakat tidak dialokasikan ke masjid. Tapi kayak orang yang ada di masjid boleh. Mana tahu imamnya ada tenggelam mau diutang kan, dikasih sama imamnya, tidak apa-apa boleh. Allah Taala alam. Itu pembangunan ini memang tidak boleh, Pak? Tidak. Tidak boleh. Zakat. Masuk zakat. Tidak. Zakat sudah ditentukan penerimanya 8. Ya kadang-kadang sini kan ada keraguan bagi kita, bukan? Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa ibu ragu? Al-Quran larang ibu tidak ada boleh ragu padanya. Ya, makasih Pak. Iya sih. Nah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Silakan Ustaz untuk mendoakan kami yang pada siang ini. Ustaz, silakan.
sebagai kesimpulan dari kajian kita pada hari ini, bahwa yang disemai itu yang dituai, dan yang paling tinggi dan bernilai adalah akidah tauhid. Karena apa? Karena tauhid inilah yang membersihkan amal kita, seperti dalam pertanyaan tadi. Oleh sebab itu, maka pelajarilah dan tuntutlah ilmu bagaimana Nabi alaihissalam dulu memurnikan tauhid para sahabat, dan kemudian amal-amal lain insya Allah mengikuti. Oleh itu, mudah-mudahan muhadarah kita pada hari ini menjadi sesuatu yang berarti. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi a'malina wa auladina wa amwalina. Allahumma ujurna fima a'tayna wa barik lana fima a'tayna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.